Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan karena tadi malam ada kegiatan. Jadi saya pertama ada kegiatan di Jember, dari Madura ke Jember. Jadi sampai Jember itu asar, terus kegiatan sampai maghrib atau menjelang isya, terus ke Dalwah, Pondok Pesantren Darul Qahwah Dakwah, mengawal putra mulia Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Salim bin Umar bin Hafid. Ada pertemuan di Dalwah. Nah, kebetulan pertemuannya dengan santri-santri, ceramah di santri-santri. Setelah itu berlanjut pertemuan dengan para pengurus Universitas Islam Internasional Dalwah dengan para doktor di sana sampai setengah satu malam. Terus bergerak ke sini. Ternyata saya pikir karena ada tol bisa nyandak lah 3 jam. Ternyata tidak nyandak 4 jam. Baru masuk subuh tadi di Semarang. Alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu yang kedua, ya. Ilmu kedua, masih berada dalam ilmu kedua dari tanda-tanda hari kiamat. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai ilmu yang berhubungan dengan isyarat Nabi, ya, terhadap kondisi-kondisi di hari kiamat. Kemudian tanda-tanda kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian peringatan-peringatan dari Nabi, dan juga hasonah, yaitu benteng-benteng atau klaster-klaster dari sabda Rasulullah yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dan tuntunan, ya. Yaitu kemudian sekarang ini yang juga kita bisa pegangi adalah syaraful adalah wassanad. Syaraful adalah wassanad itu apa? Ini diterangkan sama beliau. Wa amma syaraful adalati wassanati al-maksudu bihi. Jadi beliau berbicara ini maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, di akhir zaman seperti sekarang kita alami, sampai nanti betul-betul terjadinya hari kiamat, kita akan menemui situasi dan kondisi yang sangat membingungkan, ya, karena berita yang simpang siur dan juga adanya usaha-usaha dari iblis, Dajjal dan bala tentaranya untuk mengaburkan pegangan yang benar, pegangan yang kokoh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Ya, dan ini akan setiap tahun, setiap mendekati kiamat semakin kental. Fitnah itu akan semakin dahsyat, sehingga mengguncangkan orang-orang Islam, mengguncangkan orang-orang yang beriman, agar pegangan mereka terhadap kebenaran ini pudar dan hancur. Ini terus akan digoyang. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kita harus belajar dari berita-berita atau nas dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya kadang-kadang tersembunyi karena isyarat. Kalau dalam bahasa Jawa namanya sanepo, ya. Perlambang-perlambang. Rasulullah itu berbicara tidak secara gamblang gitu. Kadang-kadang secara gamblang, tapi kadang-kadang secara sanepo gitu ya. Itu yang faham itu adalah para alim ulama sebagai ahlul warathah,
untuk kita jadikan pegangan agar kita tidak hanyut dalam banjir hoak, banjir fitnah, ya, banjir yang mengguncangkan kita. Ini terus nanti akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, hingga nanti di akhir zaman hanya ada dua kelompok. Muncul Imam Mahdi, nanti salah satu tanda kiamat yang besar, yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, dan sebelum munculnya Imam Mahdi itu akan terjadi fitnah yang sangat dahsyat yang namanya fitnah Sufyani. Sufyani pertama dan Sufyani kedua, yang mana Sufyani itu adalah kelompok penguasa, kelompok penguasa global, ya. Kita bukan penguasa satu negara, penguasa global yang sifatnya internasional, yang kelompok itu dipimpin oleh orang yang teramat zalim, dan kedolimannya dahsyat itu akan membunuh orang-orang yang dianggap mulialah di tengah-tengah masyarakat, di antaranya ahlul baitnya Rasulullah, ya. Karena keluarga Nabi SAW, baik yang dari Hasani ataupun yang Husaini, itu adalah termasuk orang-orang yang memiliki sanatul adalah wal syaraful adalah was sanad, orang-orang yang memiliki isyarat dari Nabi dijadikan sebagai pedoman, ya, bagi umat Islam dari zaman ke zaman. Karena disebutkan dalam hadis, aku meninggalkan kepada kalian itu dua tinggalan, dan apabila kamu berpegang teguh dalam dua tinggalan itu, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat setelah saya selama-lamanya. Dalam riwayat kitabullah wa sunnati, ya, kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, hadis-hadisku, ini namanya nas. Kemudian dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, kitabullah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluargaku, ya. Kalau kamu pegang itu, lan tadillu ba'di abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, kitabullah dan sunnah Rasulullah, hadis dan Al-Quran. Kenapa kok di yang lain adalah keluargaku? Disebutkan oleh ulama, sabda Rasulullah ini tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Karena kitab Allah dan sunnah Rasulullah yang akan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan isi makna dan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga kitab Allah wa itrati. Karena kitab Allah, Al-Quran dan hadis Nabi kan dia sifatnya kontekstual, ya, sifatnya kitab. Bagaimana kita bisa memiliki kitab? Mesti harus ada manusianya yang memahami kitab dan sunnah tersebut. Maka Rasulullah dan juga mengamalkan kitab dan sunnah tersebut, yaitu Rasulullah sebutkan wa itrati ahli baiti, keluarga Allah. Kamu berpegang Al-Quran, hadis, dan apa yang diamalkan dan apa yang disampaikan oleh keluargaku. Nah, itu akan dari zaman ke zaman, ya, akan terus berlaku, ya, sampai nanti muncul fitnah yang paling besar yang diembuskan oleh iblis dan dajjal dan bala tentaranya. Ini keluarga Nabi Muhammad inilah yang harus dihancurkan pertama kali, karena mereka lah yang menjadi benteng dari umat itu. Maka dalam fitnah Sufyani nanti seluruh orang yang
memiliki nasab kepada Nabi SAW akan dibunuh besar-besaran oleh tentara Sofyani pertama dan tentara Sofyani kedua. Baik laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, dari mana saja ya akan dibunuh ya keluarga Nabi SAW dan para pengikut-pengikutnya yang setia, terutama para alim ulama ya, para ulama, hingga datanglah Imam Mahdi yang akan di baiat oleh orang Islam antara rukun dan maqam, yaitu rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim pada haji ya. Barulah Imam Mahdi akan bergerak ya melawan tentara Sofyani dan bala tentara iblis dan Dajjal, sehingga di dunia nanti hanya ada dua kelompok. Sampai munculnya Dajjal pun nanti akan jadi dua kelompok. Fustatan kata Nabi, akan ada dua kelompok saja di dunia ini, yaitu satu kelompok orang-orang yang beriman, tidak ada kemunafikan sedikit pun, tidak ada nifak sedikit, murni imannya. Satu kelompok yang lain adalah kelompok kafir dan tidak ada iman sedikit pun. Dua kelompok inilah yang akan perang. Terjadi permusuhan yang dahsyat, kelompok mukmin yang tidak ada nifak sedikit pun, kelompok kafir yang tidak ada iman sedikit pun. Nah, sebelumnya terjadi dua kelompok ini, dalam bahasa Jawa akan ada ayaan, akan diayak. Tahu ya dia akan dipilih, akan terjadi pemilihan, akan terjadi sortiran. Maka banyak di akhir zaman nanti kelompok-kelompok muslim yang di dalamnya ada kemunafikan ya akan tersortir ya, kintir dan terimbas dengan fitnah sehingga masuk ke kelompoknya Dajjal. Sehingga kelompoknya Dajjal. Ya, terus dari zaman ke zaman ini panjenengan akan lihat kejadian-kejadian ya, muslimin terus akan terjadi fitnah, muslimin terus akan jadi goncangan-goncangan sehingga akan tersortir menjadi muslim yang sejati, yang tidak ada kemunafikan, dan akan orang-orang yang ada kemunafikan akan tergiring masuk dalam kelompok Dajjal ya, murtad ya, murtad ikut ke sana. Maka sangat bahaya sekali. Ini pasti akan terjadi karena itu adalah sabda Nabi SAW. Maka Bapak Ibu yang mulia, alangkah pentingnya kita belajar dari fikih isyarat, bisyarat, nadarat, hasanah, dan tahu syarafatul adl wa syaratul adalah wa sanad ini, agar kita tahu ya hal-hal yang sudah diberi oleh Nabi SAW, rambu-rambu kehidupan ini, kita tahu oh ini memang begitu keadaannya, oh saya harus berpegangan dengan ini dan itu. Maka di antaranya adalah ini, syaraful adalah wa sanad. Syaraf itu artinya kemuliaan. Al-adalah itu adalah manusia yang adil, yang bijaksana. Kenapa adilnya? Adilnya karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan memahami secara benar apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah ya. Maka beliau mendapatkan syaraful adalah. Wasanad, kenapa sanad? Pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan pemahamannya, lafadznya, kemudian pemahamannya, maknanya, kemudian pengamalannya dan cara menyampaikannya diambil dengan sanad. Diambil dengan sanad. Apa maksudnya sanad? Sanad itu adalah dasar pengambilan ilmu. Dasar pengambilan ilmu yang
sambung menyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Seperti kita salat, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Loh, kita kan tidak pernah melihat Rasulullah salat. Ya enggak? Tapi Rasulullah mengatakan, "Salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat." Yang melihat Rasulullah salat adalah keluarga Rasulullah. Yang melihat Rasulullah salat adalah sahabat Rasulullah. Dua kelompok ini kan. Maka keluarga Rasulullah yang hidup di zaman Nabi SAW, di antaranya ahlu kisah Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan Husain, itu akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, dari Sayyidina Husain, Sayyidina Muhammad akan dari Sayyidina Hasan diajari bagaimana kakeknya salat. Demikian juga sahabat-sahabat Rasulullah mengajari para tabi'in bagaimana Rasulullah salat, gitu kan? Karena sahabat yang tahu dari sabda, dari gerakan Rasulullah, kemudian doanya, dari tabi'in mengajar kepada tabi'in, tabi'in mengajar kepada tabi'in sampai kepada ulama kita. Itu namanya sanad. Kalau tidak menyambung pengambilan sanad itu tidak diterima. Tidak diterima, tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Karena pasti sumbernya tidak dari sumber itu, ya. Hanya sekedar pendapat pribadi, pemikiran manusia biasa, tidak dengan sanad. Maka pertama, syaraful adalah kemuliaan manusia yang adil. Adil itu orang yang tidak pernah berbuat dosa besar atau tidak berbuat dosa kecil yang terus menerus, tidak seperti itu. Ahli istiqamah, ahli taqwa secara kepribadiannya, dan sanad keilmuannya dipertanggungjawabkan karena memiliki nyambung, ya, dari Nabi, dari ulamanya sampai Nabi besar Muhammad SAW. Fal maksud bihi talsalsul al-isnad, yang dimaksudkan dari kemuliaan adalah dan sanad ini adalah silsilah, mata rantai, isnad, pengambilan ilmu, wa talsalsul manhaj tazkiyah, dan mata rantai kurikulum pensucian jiwa, wa syar'iyah, dan juga pensucian jiwa secara syar'i. Syar'i itu adalah bersumber dari Allah dan Rasulnya, namanya syar'i. Wal abawiyah, abawiyah itu adalah ilmu tazkiyah turun temurun dari ayah ke ayah, dari ayah ke ayah, ya, dari ayahnya ke kakeknya, kakeknya ke buyutnya sampai Nabi SAW. Ayah ke kakek, kakek ke buyut sampai Nabi SAW itu disebut abawiyah. Demikian juga disebut abawiyah itu dari syekh ke syekh, karena syekh kita yang mengajari kita tariqah, yang mengajari kita ma'rifah, ya, jalan menuju Allah, itu juga disebut ayah kita, ayah rohaniyah kita. Ayah itu ada dua. Kalau ahlul baitnya Rasulullah, ya, ahlul baitnya Rasulullah, sanadnya adalah juga nasabnya. Jadi maksudnya gurunya ini adalah ayahnya, kemudian ayahnya ini berguru kepada kakeknya, kakeknya berguru kepada buyutnya, terus begitu tuh. Maka mendapatkan dua kekuatan. Pertama, kekuatan bapak jasad, karena bapak aslinya, bapak kandung, bapak darah, hubungan nasab. Bapak rohani juga, karena ini guru juga, gitu. Seperti Wali Songo, ya, ya, Wali Songo. Dan sampai zaman sekarang ini banyak juga yang ada di Tarim, yang ada di Mekah sana, bapaknya dan kakeknya itu juga sanadnya, dan juga memang bapak dan kakeknya aslinya. Jadi turun temurun. Kalau di Indonesia jarang. Kalau di Indonesia mungkin Wali Songo lah, saya contohkan, ya. Jadi dua nisbah. Nisbah ini ayah saya dan ini juga guru saya dalam kerohanian.
Ayahnya ini punya guru, kakeknya. Kakek aslinya memang ayahnya secara kandung, tapi juga gurunya kerohanian. Tapi kalau kita yang tidak punya bapak kita, orang bukan ulama-ulama, ya ini juga ayah kita nih, syekh kita ini, mursyid kita ini, tapi bapak rohani. Maka disebut oleh beliau abawiyah. Abawiyah artinya guru rohani. Maka Nabi Muhammad itu adalah ayahnya, ya, ayah dari seluruh muslimin secara rohani. Ayah rohani kita beliau Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliaulah pembimbing rohani kita hingga kita kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal beliau dan kenal perjalanan hidup ini. Ya. Umpamanya Sunan Kudus. Ya, jangan tahu Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Sunan Kudus jadi wali Allah. Gitu, terkenal, salah satu dari wali songo. Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim wali Allah, orang yang hebat. Sunan Derajat juga. Siapa yang mencetak beliau? Yang mencetak beliau ayahnya sendiri, Sunan Ampel. Berguru langsung dengan ayahnya sendiri. Jadi Sunan Ampel ini bagi Sunan Kudus, Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang putra-putranya itu adalah guru kerohaniannya, bapak rohaninya, otomatis juga termasuk bapak jasmaninya karena memang ini ayahnya langsung. Sunan Raden Ahmad rahmatullah, Sunan Ampel, beliau jadi wali Allah, orang besar. Dari mana beliau dapat ilmu? Beliau dicetak oleh ayahnya sendiri, namanya Ibrahim Asmoro itu, atau Ibrahim Asgoro, yang ada di Tuban. Ibrahim seorang ulama besar dan pernah jadi mufti yang ada di Jawa Barat, di Jawa Timur. Nah, itu namanya keutamaan, kemuliaan dari bapak rohani dan bapak jasmaninya jadi satu. Ibrahim Asmoro jadi orang besar, wali Allah, alim besar. Siapa yang mendidik? Yang mendidik ayahnya sendiri. Namanya Syekh Husin Jamaluddin. Ya, Husin Jamaluddin. Husin Jamaluddin itu jadi orang besar, dididik oleh ayahnya sendiri, namanya Ahmad Jalaluddin. Syekh Jalal, ya terkenal Syekh Jalal, namanya Ahmad. Ahmad jadi orang besar, dididik oleh ayahnya sendiri, namanya Abdullah Khan, yang lahir di India. Abdullah jadi orang besar, jadi wali Allah. Sanadnya, ya, pengambilan ilmunya dari mana? Dari ayahnya sendiri, namanya Abdul Malik, dari Tarim. Dari Tarim, hijrah ke India. Abdul Malik jadi orang besar, ulama besar. Sanadnya dari mana pengambilan ilmunya? Dari ayahnya sendiri, namanya Alawi Amul Faqih. Alawi Amul Faqih. Alawi Amul Faqih itu lahir di Tarim, besar di Tarim, dan meninggal dunia di Tarim. Putranya lah yang hijrah dari Mekah menuju ke India, namanya Abdul Malik tadi. Ahmad Syekh Alawi Amul Faqih jadi orang besar, jadi wali Allah. Dididik oleh siapa? Ayahnya sendiri. Ayahnya namanya Muhammad Sahibul Murbad. Ya, meninggal dunia di Oman. Saya 5 hari yang lalu ziarah beliau. Jadi saya 15 hari lalu dari Oman, terus pulang Solo, khal Solo, terus nyambung dari ke Madura seperti itu. Habib Muhammad Sahibul Murbad dari Oman. Di Merbat, nanti jenengan kalau ke Oman, ya, situ ada satu provinsi namanya Dhofar. Dari provinsi namanya Dhofar, ada satu kecamatan namanya Mirbad. Kecamatan namanya Mirbad. Lah Habib Muhammad ini dikubur di Mirbad situ. Ya, dikubur di Mirbad situ. Maka disebut Sahibul Mirbad. Ya,
seperti Sunan Ampel, bukan namanya Ampel, tapi beliau tinggal di Ampel, maka disebut Sunan Ampel. Ini disebut Sunan Mirbad, tapi orang salah tidak pakai Sunan, tapi pakai sahib itu. Disebut Sahibul Mirbad, kayak itu Sunan Ampel, Sunan Bonang karena di Bonang, Sunan Kudus karena meninggal di Kudus. Nah, ini sama kan caranya itu. Sahibul Mirbad, namanya Muhammad Sahibul Mirbad. Muhammad Sahibul Mirbad terkenal hebat di Oman, sangat dimuliakan beliau. Ya, beliau dapat ilmu yang begitu hebat, sanadnya Abawiyah dari bapaknya sendiri. Bapaknya namanya Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam itu ulama besar yang pertama kali dikubur di Tarim, namanya penguburan Zambal, adalah Imam Ali Khalid Qasam ini. Imam Ali Khalid Qasam ya jadi orang hebat, wali Allah, alim besar, dididik oleh ayahnya sendiri, namanya Alawi. Alawi dididik oleh ayah sendiri, namanya Muhammad Sahibus Som'ah. Muhammad Sahibus Som'ah dididik oleh ayahnya sendiri, namanya Alawi Al-Awwal. Maka disebut Ba'alawi itu dari Alawi Al-Awwal. Alawi dididik oleh ayah sendiri, namanya Ubaidillah atau Abdullah. Ubaidillah atau Abdullah jadi orang hebat, dididik oleh ayah sendiri, namanya Imam Ahmad Muhajir Ilallah. Imam Ahmad dan Muhajir Ilallah jadi orang hebat karena dididik oleh ayah sendiri, namanya Isa Rumi. Isa Rumi jadi orang hebat, dididik oleh ayahnya sendiri, namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib jadi orang hebat, dididik oleh ayah sendiri, namanya Imam Ali Al-Uraidi di Madinah Munawwarah. Imam Ali Al-Uraidi jadi orang hebat, dididik oleh ayahnya sendiri dan kakaknya. Ayahnya namanya Ja'far Shadiq, kakaknya namanya Musa Kadhim. Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim, Ali Al-Uraidi jadi orang hebat, dididik oleh ayah sendiri, namanya Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq jadi orang hebat, wali Allah. Ya, dididik oleh ayah sendiri, namanya Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir jadi orang hebat, wali Allah, dididik oleh ayah sendiri, namanya Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad orang hebat, dididik oleh ayahnya sendiri, ayahnya namanya Imam Husain. Imam Husain orang hebat, dididik oleh ayahnya dan ibunya. Ibunya namanya Fatimah Zahra, ayahnya namanya Imam Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra jadi orang hebat, dididik oleh siapa? Dididik oleh ayahnya, ayah mertuanya dan ayah kandungnya. Siapa namanya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai syaraful adalah wasanad. Orang wali songo dan semisalnya memiliki kemuliaan, keadilan, keilmuan yang bisa ditanggung dan ketakwaan dan sanadnya. Nah, sanadnya tazkiyatun syar'iyyatu abawiyah. Ya, secara pensucian jiwanya, syariatnya yaitu nas Quran dan hadisnya abawiyah, pemahamannya turun temurun dari ayah ke ayah yang saya sebutkan tadi itu. An-Nabawiyah, nami Nabawiyah, tentunya Nabawiyah adalah pusatnya ya. Nyambung pemahaman itu sesuai dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW ala Ummu Dujain, dari dua ketoladanan ya. Yang pertama, salamatul awiyatul ilmi minal kawadih, selamatnya awiyah itu wadahnya ilmu dari hal-hal yang buruk, dari tuduhan-tuduhan yang buruk. Contoh ya, awiyatul ilmu, wali songo, wadahnya itu orang sudah percaya semua. Kenapa para wali songo hingga zaman kita sekarang ini dan para ulama-ulama besar dari kalangan para habaib, para ba'alawi itu adalah awiyah ya, awiyah, wadah ilmu
ya, yang mana jauh dari hal-hal yang tuduhan-tuduhan buruk. Ya, mulai sekarang aja nih digoncangkan supaya orang-orang yang berpegang kepada mereka goncang. Tapi banyak nanti orang yang tergoncang, pegangannya lepas. Kenapa pegangannya lepas, Pak? Sudah punya pegangan ini. Para orang-orang yang memiliki awayatul ilmi. Kalau jenengan ya ke Saudi Arabia, ke Yordan, ya ke Mesir, apalagi di Yaman, yang namanya para habaib dan kalangan Alawiyun, ya, mereka menjadi orang yang terkenal, kalangan ilmu dan kalangan ahlul bait, tidak ada diragukan di sana ya. Walaupun di negeri kita ada fitnah yang seperti ini. Mereka adalah awiyah, wadah-wadah keilmuan yang bisa dipercaya. Seperti Wali Songo, ada wadah-wadah keilmuan yang bisa dipercaya. Ya, selamat. Ai adamul istirakul mutalaqqi fi qadahin syar'i yukhillu bil adalah. Tidak adanya ya unsur-unsur di dalam pengambilan ya dari unsur qadihil syar'i, ya cacatnya di dalam pengambilan syar'inya, Quran dan hadisnya tidak cacat-cacat, baik Quran, hadis dan pemahamannya tidak ada cacat. Yukhillu bil adalah, yang bisa menggeser keadilannya, menggeser keutamaannya. Wahua, siapa itu? Satu, al-khawdu bil lisan alanan bidzam. Al-khawdu bil lisan alanan bidzam. Beliau orang-orang yang memiliki wadah yang bersih, ilmu yang bersih, yang menyambung pemahamannya hingga Nabi SAW, ciri-cirinya satu. Ini beliau bilang, ciri-cirinya satu. Tidak akan dalam lisannya ini ya keburukan dalam berbicara. Kalau berbicara tidak ada yang buruk. Khawd bil lisan alanan bidan. Lisannya, khawd itu artinya apa namanya, masuk ke dalam ya, tenggelam, masuk ke dalam sampai lisannya secara alanan itu secara terbuka mencaci dan memaki. Ya, tidak ada cacian dan tidak ada makian. Itu musalsal, tidak akan mencaci A, tidak akan mencaci B, tidak akan mencaci C. Diam, walaupun dituduh, walaupun beginikan dan beginikan, tidak ada caci maki. Nah, kalau ada orang yang katanya keluarga ilmu itu, bahkan ada keluarga ahlul bait, tapi lisannya ini kalau ngomong nyaci ya, lisannya maki, dia tidak punya syaraful adalah wasanad. Dia tidak punya kemuliaan, kejujuran, keadilan dan kemuliaan sanad. Itu adalah pribadinya dia. Tapi kalau dilihat dari guru-guru pengambilannya, kalau dia punya guru yang benar, ya tidak ada seperti itu. Karena cirinya orang-orang yang memiliki keselamatan di dalam wadah keilmuannya, salah satu ciri pertama, lisannya jauh dari caci maki. Bahkan kalau dicaci maki pun diam. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Mbak, ketika berjalan di Madinah, ada orang-orang munafik mencaci maki beliau. Mencaci maki beliau. Kamu ini katanya Ali Zainal Abidin, bukan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Ali semulia-mulia ahli ibadah. Tapi kamu ini Ali seburuk-buruknya orang Islam. Kamu ini sombong kalau jalan-jalan dikawal orang, kamu ini begini, kamu begini, caci maki. Imam Ali dengarkan dengan tenang sampai orang itu selesai. Apa kata beliau? Terima kasih atas nasihat yang kamu berikan kepada saya. Ketahuilah
apa yang kamu sampaikan kepada saya ini benar, begitulah kepribadian saya katanya. Dan keburukan yang belum kamu sampaikan dari saya masih banyak yang belum kau sebutkan. Terima kasih atas nasihatnya, dan ini hadiah untuk kamu. Dikeluarkan uang 1000 dirham, Pak. 50 juta kira-kira. Kasih sama beliau, dikeluarkan 1000 dirham sebagai hadiah bagi kamu atas nasihat yang kau berikan dengan saya. Maka orang itu malu, ya Allah. Akhirnya dia bilang, tidak ada orang yang memiliki akhlak yang begini mulia kecuali orang yang keluar dari madrasah nabawiyah, keluar dari tarbiyah pendidikan keluarga yang mulia. Maka benar kalau kamu ini sebagai keluarga Nabi. Akhirnya jadi muridnya. Ya. Imam Ali Zainal Abidin pernah sholat di masjidnya, karena masjidnya seperti Masjid Taufik ini. Artinya apa? Dekat dengan jalan. Sehingga para musafir kadang-kadang kebeteng gitu ya, kemalaman nginep di masjid, tidur di masjid, i'tikaf. Kemudian nanti dia sholat. Imam Ali jam 2 malam dia tahajud di mihrab di masjidnya. Kebetulan ada orang ya, kemudian ada orang mampir di jalan. Sudah malam, dilihat orang tidur. Maka biarin aja orang tidur di masjid. Kira-kira jam 3 begitu, 1 jam sebelum subuh orang itu bangun. Cari kantong duitnya, yang musafir tadi cari kantong duit, tidak ada orang lain kecuali Imam Ali yang sholat. Ada orang lain yang mencuri kantong uang saya, pasti orang ini pura-pura sholat padahal dia mencuri kantong. Siapa lagi yang mencuri kantong saya? Kalau mungkin zaman kita kan ramai orang kan ya, mungkin diambil. Kalau di waktu itu kan sepi ya, jarang ada orang. Ini kok ada. Akhirnya dia datang Imam Ali dalam keadaan sujud, diongkrek-ongkrek, maling, kau ini jangan pura-pura jadi orang alim nih, sujud-sujud lama-lama, uangku mana? Akhirnya Imam Ali bangkit dari sujudnya, tahiyat, terus ngomong, ada apa mas? Tidak usah ngomong banyak, kamu kan pencuri kan, uangku mana? Uangmu ada berapa uangnya? 50.000 dirham. 50.000, kalau 1.000 dirham itu adalah 50 juta. Kalau 50.000 jadi berapa ini? Ini uang saya itu. Oh ya, ada katanya. Kata beliau, sebentar. Beliau pulang ke rumahnya, ambil uangnya sendiri. Diambil, terus ini uang kamu. Ya sudah, pulang orang ini. Tidak sholat subuh. Imam Ali lanjutkan lagi sholatnya. Orang ini pulang, sampai di rumahnya, ternyata uangnya ketinggalan di lemarinya. Kagetlah dia, ya Allah. Berarti orang itu saya tuduh, saya caci maki, saya hina-hina. Ya, dia tidak ngambil uang, ketinggalan uang saya. Jadi ini namanya dalam bahasa Jawanya Pak, orang kami duiten. Kami duiten ini pikirannya itu duit. Begitu bangun itu yang dipikirkan duit. Karena duitnya banyak, begitu bangun cari duitnya. Padahal duitnya tidak dibawa. Ya, duitnya tidak dibawa, tapi karena pikirannya selalu duit, mikirnya duit. Tidak dibawa, dicari ya tidak ada. Setelah sampai di rumah ternyata ada duitnya. Ya Allah, orang itu baik betul. Dia ngasih duit dengan duitnya sendiri, padahal saya caci maki. Ini akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Beliau tidak, mas, tolong mas, jenengan jangan rame-rame ngomongnya. Kesian orang-orang tangga-tangga nanti tidak kerame-ramean. Tidak kebisingan akan punya suara yang keras ini. Ada uang kamu, ada, tunggu aja sebentar. Ambil uangnya, ini uang kamu nih. Pulang orang itu. Kagetlah orang itu karena ternyata uangnya ada di rumah. Akhirnya balik lagi cari tahu siapa itu orang mulia. Wajahnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Tanya tetangga masjid lain, kamu tidak kenal siapa? Itu cicitnya Nabi Muhammad.
Itu Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Makanya orang luar biasa. Saya ini ketula betul ini mencaci maki orang, menuduh ini keturunan Nabi Muhammad, ulama besar. Akhirnya datang dengan munduk-munduk ke rumahnya Imam Zainal Abidin, diketuk pintunya waktu duha, beliau keluar lagi, ketemu orang lagi, ya Mas, ada apa yang saya bantu Mas? Enggak Imam, saya minta maaf. Uang saya itu ketinggalan di rumah. Tadi ini saya bawa, saya tadi sudah ngomong ucapan yang bagus dengan antum, dan ternyata itu adalah uang antum sendiri. Ini saya akan kembalikan. Kata Imam Ali, dari tadi sudah saya maafkan kamu. Karena dengan kesabaran saya, maka saya akan dapat pahala. Dengan kesabaran saya kamu perlakukan seperti saya, dapat pahala. Orang yang menyebabkan dapat pahala minimal lah tidak dapat dosa, maka saya maafkan. Jangan sampai penghantar pahala saya dia kena dosa, maka saya supaya kamu tidak banyak dosa, kamu saya maafkan. Ini uang keluarga kami, kalau sudah keluar duitnya tidak boleh kembali lagi ke rumah saya. Maka ini uang saya sedekahkan dengan kamu, ambil aja, kamu bawa pulang ke rumah, terserah kamu pakai, kamu apa terserah. Sudah, saya ikhlas sudah, saya bawa aja pulang. Nah, itu Pak, ini namanya syaraful adalah wal wasanad, punya awiyah, punya wadah, keilmuan yang dalam turun menurun. Salah satu ciri yang pertama adalah lisannya tidak caci maki, lisannya tidak berbicara yang kotor. Dalam kondisi apapun, bisa jaga dia jaga. Kemudian yang kedua, al-musyarakatu fi isa'atid dam. Yang kedua, tidak akan bergabung dalam penumpahan darah sebuah komando yang buta. Apa makna komando kebuta? Komando untuk perang, komando untuk demo, tapi tidak jelas ini muaranya kemana, ini nanti kemana, ini apa tujuannya, itu tidak jelas ya. Karena sebuah komando untuk perang, komando untuk demo, dan akan terjadi penumpahan darah Pak, rata-rata pada zaman sekarang ini gara-gara duit atau kekuasaan. Hanya itu saja. Hampir tidak ada orang berjuang mati-matian sampai mau bunuh-bunuhan, ya, bahkan sampai ujar-ujaran, demonstrasi besar-besaran. Jarang akan muncul murni karena agama, murni karena Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati, kalau tidak ada satu komando yang jelas, maka orang-orang yang awiyatul syaratul adalah dan sanad ini tidak akan mau terjun. Kecuali yang pasti. Siapa yang pasti? Kalau muncul Imam Mahdi. Kalau ada seruan Imam Mahdi yang muncul lah, sudah jelas. Kalau Imam Mahdi kan ada nas hadisnya bahwa beliau adalah pemimpin akhir zaman, tidak berjuang kecuali ya untuk agama murni. Baru dia. Kalau tidak ada rayatul amiyah, bendera yang buta. Bendera yang buta ini komandonya siapa ini? Kemana ini? Tujuannya apa? Tidak jelas. Tidak ikut. Daripada konyol nanti Pak. Ya, daripada konyol hanya digunakan saja untuk kepentingan, sebenarnya kepentingan politik atau kepentingan harta. Wa huma ma yutlaqu alaihima fi fikr tahawulat min mudilatul fitan. Yang dua perkara itu, Bapak Ibu yang mulia, disebutkan sebagai dalam fikih tahawulat ini istilahnya adalah mudilatul fitan. Fitnah yang menyesatkan dan gelap gulita. Fitnah yang menyesatkan dan gelap gulita adalah dua. Membuat kita tidak bisa menjaga lisan, akhirnya kita caci maki, membuli,
menuduh, menusuk saudara-saudara kita Islam sendiri kepada hal-hal yang tidak berdasar kebenaran dan akhlak. Bahkan yang kedua, hingga akan memprovokasi kelompok orang Islam saling bunuh. Bukan hanya caci maki, pertama caci maki lisan, nanti kalau sudah terjun di offline, saling bunuh, saling usir, saling hantam, saling melah. Nah, ini disebut sebagai mudilatul fitan. Hati-hati Pak, Ibu, nanti di akhir zaman semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Ya, provokasi-provokasi di tengah-tengah umat Islam sendiri yang membuat tengah-tengah orang Islam sendiri akan saling tuduh, saling bully, saling caci, akhirnya saling bunuh. Orang-orang yang memiliki syaraful adalah wasanat, para alim ulama yang mulia yang memiliki wadah yang bersih akan bebas dari itu, akan jauh daripada itu. Ya, salamatul lisan minadzam wa salamatul yad minaddam. Salamatul lisan dari dzam, lisannya selamat dari caci maki dan tangannya selamat dari penumpahan darah. Nah, itu ciri-ciri. Kemudian yang kedua, as-sanad muttasil fit talaqqi wa tarakki anil udul. Ini kebalikannya nih. Ya, yakhruju min hadzal ma'na asy-syar'i mas'alatu syahadah. Ya, as-sanad al-muttasil, sanad yang menyambung, ya, fit talaqqi wa tarakki. Sanadnya itu menyambung dalam talaqi, ya, dalam pengambilan ilmu itu secara talaqi itu berhadapan dengan guru, ya, wa tarakki, dan gurunya membimbing untuk selalu menaikkan derajat kerohaniannya salah tinggi, ya, tapi tidak udul. Yakhruju min hadzal ma'na asy-syar'i mas'alatu syahadah rasmiyah dzatil alaqatil mubasyaratil manhajiyah al-hadithiyah al-qa'imah ala i'tibaratul umul khidmat. Yang tidak termasuk di sini adalah orang-orang yang dia belajar, ya, syahadah untuk mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah resmi, ijazah resmi, dzatil alaqah mubasyaratan al-manhajiyah, yang memiliki hubungan secara langsung, al-manhajiyah secara kurikulum yang baru, kurikulum yang namanya madrasah asriyah, orang bilang madrasah zaman sekarang kita ini, al-qa'imah ala i'tibarat ulumul khidmah, yang tegak pada ilmu-ilmu kehidupan seperti ilmu teknik, seperti ilmu ekonomi, seperti ilmu sosial, ilmu kehidupan. Fi syurutiha thalathah, yang mana ilmu kehidupan itu selalu memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, punya ijazah kan. Syarat yang kedua, tujuannya untuk mencari kerja. Syarat yang ketiga, akan dapat gaji. Punya ijazah sekolah, punya ijazah untuk melamar kerja, jadi pegawai, setelah jadi pegawai dapat gaji, gitu. Inna qimataha al-i'tibariyatu marbutatun bisiyadatil andimah bisiyadati andimah. Maka hal-hal yang di atas tadi itu nilainya yang disebut nilai dan yang diiktibarkan, yaitu menyambung, ya, dengan sebuah sistem tawthikil muassasat al-akademiyah, merupakan tawthik itu dokumen yang dikeluarkan oleh muassasat, yayasan-yayasan ataupun departemen-departemen akademi, ya, departemen pendidikan akademi, allati la alaqata laha, yang mana tidak ada hubungan hal-hal yang di atas itu bil isnad, tidak ada hubungan dengan isnad, pengambilan ilmu secara nyambung sampai Nabi, wal adalah, dan keadilan, adalatu syar'iyah, yaitu adalah Quran dan Sunnah, tidak ada.
ladail ulama, di sisi ulama. Tentunya kan pasti ya ilmu yang disebar luaskan untuk ilmu kehidupan ya, kan tidak ada hubungannya dengan adalatus sanad yang ada di dalam tengah-tengah ulama. Yang penting dari universitas mana yang sudah diputuskan oleh pemerintah dapat izin ya, maka universitas itu yang sudah dapat izin dari pemerintah dan sudah diputuskan membuat sebuah akademi sekolah tinggi kah atau college kah ataupun universitas kah, maka bisa mengeluarkan syahadah tadi, sertifikat yang diakui oleh pemerintah sehingga bisa diakui oleh sebuah perusahaan tertentu sehingga bisa mendapatkan pekerjaan. Itu tidak ada hubungan dengan sanadnya ulama-ulama yang kita sebutkan dari awal tadi. Illa idza jama'al mutalaqqi bainal amrain, kecuali ada yayasan atau sekolah-sekolah akademi yang mana dikumpulkan dua perkara, yaitu watalaqi dirasatul, yaitu talaqi dirasatul akademiyah. Yayasan tersebut mengajarkan ilmu-ilmu umum yang dapat sertifikat ataupun ijazah yang diakui untuk dapat pekerjaan ya, min jihad dalam satu posisi tertentu, ma'anailul ijazah asyariyah wa talaqi musnad anil ulama min jihatil ukhra. Sekaligus di dalam yayasan itu juga diajarkan ilmu agama. Ada ilmu agama. Kan ada ya sebuah pesantren Pak. Pesantren itu punya SD-nya, punya SMP, punya SMA, punya perguruan tinggi, bahkan S1, S2, S3. Tapi juga punya pendidikan pesantren yang punya sanad. Ya, kiainya dulu belajar di sini. Nah, ini gabung itu, kalau penggabungan yang seperti itu masuk di dalam syaraful adalah wa sanad tadi. Tapi kalau sekolah resmi tidak ada hubungan dari pelajaran agama seperti di pesantren ya, tidak masuk dalam yang dibicarakan tadi itu. Jadi itulah Bapak Ibu yang mulia. Jadi syaraful adalah wal sanad ini intinya adalah bahwa di akhir zaman nanti kita harus sudah punya pegangan dan pedoman manusia-manusia yang bisa kita jadikan contoh dan rujukan di dalam akhlaknya, ilmunya, dan juga pengambilan dasar ilmunya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya orang itu lisannya tidak pernah caci maki. Yang keduanya tidak bisa diprovokasi untuk sampai penumpahan darah. Nah, itu ciri-cirinya. Maka kalau tidak ada ciri-ciri yang seperti itu, karena itu musalsal, sambung menyambung akhlaknya, ciri-cirinya ya mesti ya. Orang berbicara Quran, orang berbicara hadis, dan orang berbicara agama, ciri-ciri yang benar pasti dirinya, keluarganya, dan murid-muridnya akan semakin dekat dengan akhlaknya Nabi. Kayak gitu kan enggak? Kan logika kan ya? Karena berbicara dia atas nama Nabi kan? Nama Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi. Sabda adalah sabda Rasulullah. Sekarang dipelajari dan beliau mengajar dan berbicara atas nama Quran dan Nabi. Ya, orang ini punya sanad lah. Cara kita kan ngerti ini. Kita kan sebagai orang awam, Pak. Ini bener ndak ini? Ini nyambung dengan Nabi ndak ini?
Kan tidak mungkin jenengan tanya, Pak jenengan dulu belajar di mana? Gurumu belajar di mana? Kan tidak mungkin kita akan tanya seperti itu. Lah kita tahunya dari mana nih? Nah, carinya jangan tahu. Yang secara umum satu, lisannya tidak caci maki. Yang kedua tidak provokasi untuk penumpuhan darah pada satu bendera yang buta. Akhlaknya pasti akan mengajarkan beliau sendiri dan juga ajarannya akan mengajarkan mendekati toladan kepada Nabi. Betul tak? Karena beliau bicara dengan Nabi. Tapi kalau tidak, akhlaknya sendiri tidak. Nah, caci maki, memprovokasi. Nabi Muhammad tak gitu. Nabi Muhammad mengajarkan saling menghormati. Jangankan sesama muslim. Nabi Muhammad itu sama orang kafir itu menghargai. Karena kafir ada kafir dhimmi, ya. Ada kafir mu'ahad gitu kan, ada kafir harbi. Kalau kafir yang memerangi, Rasulullah perang karena mereka menyerang. Tapi kalau dia kafir yang ada suaka, ada perjanjian damai, Rasulullah jaga. Bahkan Rasulullah menghargai binatang, Rasulullah menghargai lingkungan hidup, ya apalagi muslim. Nah, begitu. Beliau SAW orang yang sangat bijaksana sekali gitu. Tidak pernah caci maki dan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk. Saling hormat menghormati, saling menghargai. Orang muslim, Bapak Ibu yang mulia, siapapun dia, mazhabnya apa saja, organisasinya sama apa saja, ajaran Nabi Muhammad, muslim, dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka lebih mahal dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka kita harus hargai karena dia adalah muslim, dalam kalimatnya adalah la ilaha illallah. Walaupun beda madhab, walaupun beda organisasi, muslim, ahlan salam, saudara saya, saudara saya. Caci maki jangan, karena sibabul muslim fusuk wa qitalul kufur, kata Nabi. Mencaci muslim itu adalah sebuah kefasikan, dan penumpahan darah kepada darahnya orang Islam itu adalah kekufuran, kata Nabi, adalah kekufuran. Maka kalau jenengan diajak baik itu tulisan, pembicaraan di sosial media atau ceramah langsung, tapi di dalamnya tidak menghargai pada muslim yang lain, ya, tidak memuliakan muslim lain padahal adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai membuat orang muslim saling caci maki atau saling berbuat, tidak bisa. Jangan dekat-dekat itu, nanti tidak rusak kita nanti, karena tidak ada kemuliaan sanad orang ini dan tidak ada kemuliaan wadah yang benar. Nah, karena Rasulullah selalu mengajarkan kepada akhlak mulia, saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai, ya. Bahkan kepada orang kafir pun Nabi SAW menghargai dan menghormati. Beliau mengatakan, man qatala dhimmiyan la yasummu rahatul jannah, katanya. Siapa yang membunuh orang kafir yang sudah menjadi suaka kami, maka tidak akan mencium wanginya surga, katanya. Membunuh orang kafir sudah masuk dalam suaka kami, atau membunuh orang kafir yang sudah dalam perlindungan kami, maka tidak akan mencium wanginya surga. Membunuh orang muslim, kafir padahal, apalagi membunuh orang muslim. Nah, ini Pak, maka dengan hal-hal yang seperti yang kita sebutkan ini mudah-mudahan kita bisa terjaga, ya, terjaga dari banjir hoak, banjir fitnah yang akan semakin kental. Mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh dengan ajaran yang benar, sehingga kita tidak hanyut dalam banjir-banjir yang selalu dihembuskan oleh Dajjal dan bala tentaranya, hingga akhir hayat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap kamu dalam keadaan Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah.